Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik lebaran, kita bergabung bersama rekan kami Hadisti Arifah langsung dari kilometer 207 Tol Cipali. Selamat siang Hadisti, bagaimanakah kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai ramai? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali pada pagi menjelang siang hari ini terpantau ramai lancar. Meski begitu, untuk volume kendaraan pada hari ini sudah terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Berdasarkan data dari pihak tol Cipali, sejak pukul 00 hingga pukul 9 pagi tadi tercatat lebih dari 22.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan terjauh Jawa Timur. Artinya berdasarkan jumlah atau angka tersebut menunjukkan sudah terjadi peningkatan mencapai 22,2% jika dibandingkan pada waktu atau jam yang sama dari hari sebelumnya atau hari kemarin. Dan dapat dilihat Pram dan juga pemirsa di belakang saya, situasi lalu lintas saat ini belum diterapkan rekayasa lalu lintas baik itu one way ataupun kontraflow karena kendaraan yang melaju ini masih dapat melaju secara normal atau hingga batas kecepatan maksimal yakni 60 hingga 100 km per jam. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang ditandai ini sebagai pemudik karena terlihat mengangkut barang di atas kap mobil. Ini menunjukkan tingginya antusias atau terjadi peningkatan para pemudik mendekati hari Lebaran. Kemudian didominasi oleh kendaraan yang berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya karena kami lihat dari plat nomor polisi ini merupakan plat B ataupun juga plat yang berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kemudian sesekali juga terlihat bus yang mengangkut penumpang dari arah Jakarta juga dari sekitarnya menuju ke arah Jawa Barat seperti Cirebon, kemudian juga tentunya ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan sesekali juga masih terlihat truk yang mengangkut barang muatan besar meskipun ini sudah diterapkan aturan ataupun juga pembatasan operasional truk pengangkut barang muatan besar ini. Namun hingga hari ini sesekali masih terlihat adanya truk tersebut yang masih melintas di ruas tol Cipali. Dan kemudian juga ini yang tidak henti-hentinya dihimbaukan dari berbagai pihak, baik itu dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak tol Cipali sendiri, menghimbau kepada para pengendara atau para pemudik yang melakukan perjalanan khususnya di ruas tol Cipali ini untuk memastikan kondisi kendaraan baik dan juga prima. Begitupun juga untuk kondisi tubuh dipastikan stamina, konsentrasi juga baik, sehingga jika sudah mulai merasa lelah, merasa mengantuk, dihimbau untuk berhenti di rest area terdekat. Nah, saat ini saya juga berada di salah satu rest area di ruas tol Cipali, yakni rest area 207 km. Nah, di sini memang sudah terjadi juga peningkatan volume kendaraan di rest area ini, sehingga terlihat kantong parkir yang memang ini mampu menampung ratusan kendaraan juga terlihat sudah penuh, sehingga diterapkan aturan di rest area waktu durasi yang dapat digunakan para pemudik untuk beristirahat ini hanya 30 menit sehingga dapat bergantian dengan pengendara lainnya. Memang banyak fasilitas yang bisa dinikmati di sini untuk para pemudik yang mampir, tidak hanya untuk beristirahat, namun di sini juga tersedia tentunya tempat ibadah, toilet, bahkan posko kesehatan dan juga posko informasi yang dapat digunakan oleh para pemudik untuk mereka gunakan selama perjalanan di ruas tol Cipali ini. Nah, kemudian juga dari informasi yang kami terima bahwa di rest area 207 ini memang diterapkan aturan 30 menit sehingga nantinya jika pengendara ini melebihi waktu 30 menit maka akan ada himbauan untuk meninggalkan rest area dan bergantian dengan pengendara ataupun juga pemudik lainnya. Pram. Melaporkan langsung dari ruas tol Cikopo Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Hadisti Arifah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, jelang puncak arus mudik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau arus mudik di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kapolri ingin memastikan kelancaran arus lalu lintas gerbang tol krusial jalur Trans Jawa. Ayo jalan-jalan. Senin siang, Kapolri bersama rombongan meninjau kesiapan di gerbang tol Kalikangkung. Titik ini merupakan titik krusial selama arus mudik karena menjadi perlintasan pemudik yang akan menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapolri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi di H-3 Lebaran atau hari Rabu. Harapan kita dengan kesiapan yang ada, kita akan menghadapi puncak mudik di H-3 yang tentunya kita harapkan
Jawa Tengah khususnya bisa memberikan pelayanan terbaik, dan sampai saat ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan juga bisa terus kita jaga untuk hal-hal yang sifatnya menonjol seperti laka menonjol sampai saat ini bisa kita. Ribuan warga antusias mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut. Program ini memberangkatkan pemudik menuju Kepulauan Bangka Belitung dari dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Semarang 594 memberikan fasilitas mudik gratis untuk warga ke Kepulauan Bangka Belitung. Program mudik gratis ini diikuti sebanyak 1.239 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, hingga Bandung. Selain dapat menghemat biaya, perjalanan melalui jalur laut dengan kapal perang ini juga terbilang cepat. Untuk mencapai Pulau Bangka, pemudik hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari perjalanan. Kebetulan kami dapat info dari saudara-saudara dan teman-teman sekampung halaman, ada program mudik gratis ini dari TNI AR. Biasanya kalau ke Bangka Belitung tuh 24 jam biasanya gitu, sampai ke Pulau Bangka 24 jam, nanti disambung lagi ke Pulau Belitung mungkin sekitar 4 atau 5 jam gitu. Program mudik gratis menggunakan kapal perang menuju Bangka Belitung ini baru pertama kali digelar. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi masyarakat ini dari Ikatan Keluarga Masyarakat Bangka Belitung, dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, maupun masyarakat Bangka Belitung itu sendiri, yang dengan sangat antusias begitu diumumkan baru 2 hari sudah penuh kuota yang ada ya. Rencananya KRI Semarang 594 akan bersandar di Bangka Belitung hingga masa arus balik mudik. Nantinya kapal ini akan kembali ke Jakarta pada saat arus balik Lebaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Selain itu, polisi juga menyiagakan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari KK, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam dia sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk ke Tapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran. Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa. Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat layanan di pelabuhan. Dengan pola itu, kapal yang tiba akan langsung melakukan proses bongkar muatan dan kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan di pelabuhan tersebut. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, 3,5 juta kendaraan akan meninggalkan Jakarta dan puncak arus mudik Lebaran diprediksi akan terjadi pada hari ini 18 Maret.
Ya pemirsa, 4 hari jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik menggunakan kereta api jarak jauh kian meningkat. Stasiun Pasar Senen Jakarta menjadi salah satu titik keberangkatan yang dipadati penumpang sejak sepekan terakhir. Sejak Selasa pagi, penumpang terus berdatangan memenuhi area stasiun dengan membawa berbagai barang bawaan untuk perjalanan mudik ke sejumlah wilayah. Hari ini ada sebanyak lebih dari 24.000 penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah melalui stasiun Pasar Senen. PT KAI mencatat penjualan tiket terus meningkat dan diperkirakan masih akan bertambah mendekati puncak arus mudik gelombang 2 yang diprediksi terjadi pada 18 hingga 19 Maret mendatang. Begitu pula di ruas tol Cikopo Palimanan, situasi arus lalu lintas hingga siang ini masih terlihat ramai lancar. Meski demikian, terjadi peningkatan volume kendaraan sebesar 22%. Menurut data yang diperoleh, 22.000 kendaraan melintas tol Cipali sejak dini hari hingga pukul 9 pagi tadi. Peningkatan kendaraan diprediksi masih akan terus terjadi hingga 19 Maret 2026. Para pemudik diimbau untuk memanfaatkan titik rest area untuk menjaga kebugaran demi kelancaran perjalanan. Ya pemirsa, beragam informasi seputar arus mudik masih kami akan hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.